Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kami dalam kesempatan ini akan membacakan bacaan yang mengandung hukum bacaan qalqalah, yaitu pada surah Al-Alaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Lahab, dan surah Al-Falaq. Jadi dalam kesempatan ini kami akan membaca bagaimana cara membaca qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Sebagaimana kita ketahui bahwa qalqalah itu adalah pantulan. Ya, bahasa yang lebih dimengerti itu adalah pantulan. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ada suara memantul. Nah, memantul itu ada yang kuat disebut dengan qalqalah kubra dan ada pantulan yang kecil, qalqalah sughra. Qalqalah kubra itu pantulan yang huruf qalqalahnya terdapat di akhir kalimat atau ayat, waqaf. Kemudian dalam pertengahan ayat itu ada huruf qalqalah, maka termasuk ke dalam qalqalah sughra atau kecil, pantulannya kecil. Jadi huruf qalqalah itu kami ulangi kembali, ada qaf, ta, ba, jim, dal. Baik, kami akan membaca qalqalah dalam surah Al-Alaq ya. Al-Alaq. Baik, kita baca surah Al-Alaq yang terdapat huruf qalqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu termasuk dalam qalqalah sughra, karena dia berada di tengah kalimat. Kemudian di akhir kalimat dia waqaf, maka bunyinya agak keras, agak besar, pantulannya agak lebih keras. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu adalah qalqalah sughra karena berada di tengah kalimat. Kemudian ini akhir kalimat huruf qaf, qalqalah kubra. Kemudian ini qalqalah kubra, ini tidak ada, ini qalqalah sughra. Kemudian ini qalqalah sughra tengah kalimat, ta. Kemudian jim, qalqalah sughra tengah kalimat. Kemudian ba di tengah kalimat. Kemudian qaf tengah kalimat. Kemudian dal tengah kalimat, dal tengah kalimat. Kemudian dal tengah kalimat, qaf tengah kalimat, ba di akhir kalimat. Jadi di akhir kalimat itu qalqalah kubra, pantulannya lebih besar, sedangkan di tengah kalimat tadi pantulannya kecil. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Kemudian dalam surah Al-Ikhlas, ini ada huruf qalqalah, dal di akhir kalimat, ada qalqalah sughra, dal di tengah kalimat, kemudian di akhir kalimat qalqalah kubra, kemudian qalqalah kubra lagi di akhir kalimat huruf dal. Jadi ini huruf dal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini al-falaq. Al-falaq ini di akhir kalimatnya ada huruf qaf, ada huruf ba, huruf dal, dan huruf dal. Ini adalah huruf qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surah Al-Falaq. Selanjutnya dalam surah Al-Lahab. Dalam surah Al-Lahab terdapat, nah ini agak beda. Karena di sini ada tasydid, maka ini cara mengkolkolahkannya, memantukannya ada beda sedikit dari yang lain. Kemudian di sini ada huruf ba, kemudian nanti ada huruf ba juga di ayat 2 yang terakhir, ada huruf dal. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini wa tabb. Karena di sini ada huruf ba, ada 2 di sini karena tasydid ini. Ini ada 2 sebenarnya ini. Maka yang kita wakafkan adalah ba yang terakhir. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab.
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya, demikianlah penjelasan tentang qalqalah kubra dan qalqalah sughra, penerapannya dalam beberapa surat pendek seperti yang telah kami contohkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian jika ada salah, jangan lupa saran di kolom komentar. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.